Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Firenanda Pitaloka, siswi MAN 2 Kota Probolinggo, kelas 12 IPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Hal tersebut berdampak panjang terhadap masa depan sejarah bangsa Indonesia. 2. Keyakinan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang berpusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Selain itu, mereka masih mempertahankan agama asli, yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan dinamisme. Kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. 3. Politik dan pemerintahan. Bukti-bukti tentang politik dan pemerintahan pada masa kerajaan Majapahit dengan menggunakan data-data yang telah didapatkan dari prasasti, maka dapat dikemukakan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup memadai diantaranya adalah Kitab Negara Kertagama. 4. Perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi, seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, dan juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. 5. Sastra dan kesusastraan. Kehidupan kesusastraan ketika itu tentunya juga tidak terlepas dari para pujangga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. Kaitannya dengan hal ini, peran para Brahmana dan pemuka agama sangat penting. Selain itu juga telah ditemukan adanya jabatan-jabatan yang menunjukkan adanya indikasi sebagai penulis bagi cerita Sang Citralesta. Jalur masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat, India pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Teori ini disampaikan oleh sarjana Belanda J.P. Jenepel dan teori ini didukung oleh sarjana Belanda lainnya. Teori Gujarat didasarkan pada argumentasi yang pertama, corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Kedua, hubungan dagang penduduk Indonesia dengan India telah lama terjalin melalui jalur perdagangan Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Kedua, teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Karim Amrullah. Teori Mekah didasarkan atas argumentasi yang pertama. Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Terakhir, raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, dan gelar tersebut juga digunakan oleh penguasa Islam di Mesir. Ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia sejak abad ke-13 Masehi yang disebarkan oleh pedagang muslim dari Persia atau Iran. Pencetus teori ini adalah B. Hussein Jayadiningrat, sejarawan Indonesia asal Banten. Pendapat tersebut didukung oleh Umar Amir Hussein. Dasar atau argumen dari teori ini adalah yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran seperti upacara tabwid atau tabut di Sumatera Barat dan pembuatan bukit syura bagi Muslim di Pulau Jawa. Kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj di Persia. Ketiga, di Persia terdapat suku Jawi. Suku Jawi diduga mengajarkan huruf Arab di Jawa. Huruf Arab yang disebut adalah huruf Pegon. Keempat, penggunaan gelar Syah bagi Raja Islam di Nusantara. Terakhir, adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri, daerah Gresik yang mempunyai kesamaan dengan suku Leran di Persia. Terakhir, teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia
berasal dari perantau Cina yang telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Ketika abad ke-7 Islam berkembang di Cina, maka arus dakwah Islam dengan sendirinya sampai di Nusantara. Sumanto Al-Qurtubi dalam Arus Cina Islam Jawa menyatakan, menurut kronik masa dinasti Tang sekitar tahun 618 hingga 960 di daerah Kanton, Shangzhou, Suanzhou, dan pesisir Cina bagian selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Menurut sumber lokal bahwa Raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah dari Bintaro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, sekarang termasuk Vietnam. Demikian halnya dengan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin. Nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis menggunakan istilah Cina. Strategi dakwah. Pertama, saluran perdagangan. Maksudnya pedagang-pedagang asing di kepulauan Nusantara seperti Arab, Cina, Persia, dan India yang juga memerankan diri sebagai mubalik dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat di wilayah pesisir Sumatera dan Jawa dan mendirikan masjid-masjid dan pemukiman muslim. 2. Saluran politik. Masuknya Islam melalui saluran ini dapat terlihat ketika Samudra Pasai menjadi kerajaan. Banyak sekali penduduk yang memeluk agama Islam. Proses seperti ini terjadi pula di Maluku dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah raja mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Ketiga, saluran perkawinan. Perkawinan antara pedagang muslim mubalik dengan anak bangsawan Nusantara sampai pada akhirnya mereka mempunyai keturunan atau keluarga muslim untuk kemudian menjadi bagian masyarakat yang memberi warna Islam atau membuat komunitas muslim baru di wilayah tertentu. Contoh seperti yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Keempat, saluran pendidikan. Setelah kedudukan para pedagang menetap, mereka menguasai kekuatan ekonomi di bandar-bandar di suatu wilayah. Para mubalik membentuk tempat kajian Islam sebagai pusat pendidikan yang disebut pesantren. Dari pesantren inilah para mubalik menyiapkan kader muslim yang dapat membantu mereka menyebarkan Islam. Contohnya seperti pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel melahirkan pendakwah ulung seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Kelima, saluran tasawuf. Para ulama atau dai penyebar Islam diantaranya adalah sufi pengembara. Kemudian mereka diangkat menjadi penasihat atau pejabat agama di kerajaan, seperti kerajaan Jawa yang mempunyai penasihat dengan gelar wali. Terakhir, saluran budaya dan seni. Kreativitas seni dapat dijadikan sarana untuk mengislamkan masyarakat. Misalnya pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang, dan biasanya di akhir pertunjukan meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Beginilah ilustrasi pagelaran wayang. Fase penyebaran Islam di Indonesia. Dalam buku Sejarah Peradaban Islam, sebagaimana ditulis oleh Siti Maimunah bahwa ada 3 tahap proses Islamisasi di Indonesia menurut Hasan Mu'arif Angbari. 1. Tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi. Kedua, tahap terbentuknya kerajaan Islam yang terjadi sekitar abad ke-13 sampai 16 Masehi. Dan terakhir, tahap pelembagaan Islam. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.